Selamat siang Bu Tia, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cornelius Reni Setiawan, Cornelia Regita Ardia Pramesti, Marianus Jericho, Vincentia Vika Ardilia, Yosef Betano, dan Veronica Maileni. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang data tunggal, data berkelompok, mean, median, modus, dan hubungan simetris dengan median, mean, dan modus. Selamat mendengarkan. Baik teman-teman, untuk yang pertama itu adalah data tunggal. Data tunggal merupakan distribusi frekuensi yang hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya. Penggunaannya lebih sesuai jika diterapkan pada data yang tidak memiliki angka yang bervariasi. Setiap interval kelas hanya dibentuk oleh satu nilai dalam suatu kelas atau data yang belum tersusun ke dalam kelas-kelas interval. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah mempunyai salah satu contoh data tunggal dan pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan data tunggal. Cara menyelesaikan soal ini hampir mirip dengan kasus distribusi frekuensi berkelompok. Namun terdapat beberapa langkah-langkah yang pada kasus distribusi frekuensi berkelompok yang tidak perlu teman-teman terapkan di sini. Untuk yang pertama, cara menyelesaikan data tunggal yaitu membuat tabel frekuensi. Kalau teman-teman sudah membuat tabel frekuensi, selanjutnya kita perlu mengurutkan nilai terendah hingga tertinggi. Jadi kita lihat dulu pada contoh data tunggal, kita urutkan dari data terendah hingga data tertinggi. Di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Berarti di sini kita tulis angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Terus kita mencari frekuensinya. Bagaimana caranya? Kita harus menghitung ada berapa angka 1, ada berapa angka 2, ada berapa angka 3, ada berapa angka 4, dan ada berapa angka 5. Kita lihat di contoh data tunggal. Angka 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 frekuensi. Kita tulis di frekuensi. Terus angka 2. Ada berapa angka 2 di contoh data tunggal? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data frekuensi yang ada di contoh data tunggal. Berarti kita langsung tulis di sini. Dan seterusnya. Data kelas 3 berapa? Data kelas 4 berapa? Data kelas 5 berapa? Oke, selanjutnya data kelas 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Tulis ada 6. Selanjutnya untuk angka 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian angka 5. 1, 2, 3. Ada 3. Setelah kita mengurutkan kelas dari kelas 1 sampai kelas 5, ini sebagai contoh aja sih ya, untuk kelasnya ini. Kelas 1 sampai kelas 5 dan sudah menghitung frekuensinya melalui data tunggal yang saya buat ini. Lalu kita jumlahkan berapa data frekuensi tunggalnya. Di sini kita menambahkan dari angka 7 ditambah angka 9
ditambah 6, ditambah 5, ditambah 3. Itu kita jumlahkan semua. Kecuali yang ini tidak perlu dijumlahkan. Karena ini menyatakan kelas atau datanya. Yang perlu kita jumlahkan yang frekuensi. Jadi jumlah dari frekuensi ini ada 30. Ini N adalah jumlah. Jadi begitulah cara menyelesaikan data tunggal. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang data berkelompok. Apa sih data berkelompok itu? Mari kita simak. Data berkelompok adalah cara penyajian data yang menggunakan tabel distribusi frekuensi, di mana data tersebut dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Sebelum menentukan ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran suatu data berkelompok, terlebih dahulu akan diuraikan penjelasan dari tabel distribusi frekuensi. Beberapa istilah yang penting dalam membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok antara lain sebagai berikut. Interval kelas. Interval kelas adalah kelas-kelas yang memuat beberapa data tertentu. Batas kelas. Batas kelas adalah nilai terkecil dan nilai terbesar terdapat pada suatu kelas interval. Tepi kelas. Tepi kelas adalah setengah dari jumlah batas atas dan batas bawah dua kelas interval yang berurutan. Tepi atas kelas adalah batas kelas ditambah setengah, sedangkan tepi bawah adalah batas kelas dikurang setengah. Panjang kelas. Panjang kelas disebut juga lebar kelas atau interval kelas, yaitu selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari tiap kelas dalam kelas interval yang sama. Titik tengah kelas. Nilai titik tengah kelas adalah setengah dari jumlah tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Dan berikut saya akan memberikan satu buah contoh agar lebih mudah untuk mengerti tentang apa itu data berkelompok dan cara bagaimana mengerjakannya. Simak. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat distribusi frekuensi. Yang harus pertama dicari adalah banyak kelas. Oke. Banyak kelas. Itu sebagai K kecil. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log N ini apa sih? N itu adalah jumlah dari semua siswa. Berarti di sini jumlah siswanya ada 30. Dan dijumlahkan semuanya menjadi 5,8745. Dan ini harus dibulatkan. Jika dibulatkan maka menjadi 6. Nah, untuk selanjutnya adalah mencari panjang kelas. Panjang kelas. Caranya seperti ini. Jangkauan per banyak kelas. Jangkauan ini apa sih? Jangkauan itu adalah pengurangan dari nilai terbesar dan nilai terkecil. Dan dilihat dari sini, nilai terbesar ada 98 dan nilai terkecil ada 40. Jadi 98 dikurangi 40 per banyak kelas. Banyak kelas kita ambil dari sini. 5,8745. Kita kurangi menjadi 58. 58745. Dan kita bagi. Hasilnya menjadi 9,87.
Dan ini harus kita bulatkan. Jadi ketika dibulatkan menjadi 10. Nah, untuk selanjutnya adalah memasukkan nilai-nilainya ke dalam tabel yang sudah saya buat sesuai dengan hasil dari banyak kelas, yaitu ada 6. Berarti sini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana sih cara memasukkannya? Yang pertama, kita itu memulai dari angka terkecil, yaitu 40. Panjang intervalnya berapa? Sesuai dengan hasil penghitungan yang tadi, panjang kelasnya itu berarti 10. Berarti kita menghitung dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Berarti sampai 49. Dan begitu seterusnya hingga sampai tabel yang paling bawah. Dan ini adalah hasilnya. Untuk selanjutnya adalah frekuensi. Gimana caranya? Cara menghitung frekuensi adalah melihat dari tabel yang di sini. Dan di sini adalah 40 sampai 49. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Dan di sini kita tulis jadi 4. 50 sampai 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti di sini 6. Dan untuk cara selanjutnya adalah menggunakan cara yang sama. Dan inilah hasilnya. Sekian dari contoh pembuatan data distribusi frekuensi. Terima kasih. Oke, di sini saya Yusuf Betanu Krisandio. Saya akan menjelaskan tentang MEAN. MEAN adalah rata-rata matematika sederhana dari sekumpulan 2 atau lebih bilangan. MEAN menunjukkan distribusi nilai yang sama untuk kumpulan data tertentu. Untuk menghitung MEAN, kamu perlu menambahkan nilai total yang diberikan dalam data dan kemudian membagi jumlahnya dengan jumlah nilai total. Nilai MEAN dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. MEAN atau rataan dapat dicari dari berbagai jenis data tunggal atau data kelompok. Berikut adalah rumus MEAN. Bisa dikatakan MEAN sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Intinya hanya perlu jumlahkan semua angka, lalu bagi dengan banyaknya angka yang ada. Contohnya, Bu Ani mendata ke 30 muridnya di kelas 11 mengenai jumlah saudara kandung termasuk dirinya yang dimiliki oleh setiap siswa. Berikut tabelnya. Ditanya, tentukan MEAN yang diperoleh kelas tersebut. Jawabannya, rata-rata atau MEAN sama dengan data yang diperoleh dari 30 siswa di kelas dibagi jumlah siswa. MEAN atau rata-rata sama dengan berikut. Jumlah data tadi yang ada di tabel itu dijumlahkan semua. Jadi hasilnya 78 dibagi 30. Dan hasilnya 22,6. Tapi kan karena ini yang dicari adalah data
data saudara kandung, jadi dibulatkan menjadi 3 karena manusia tidak bisa dibelah atau tidak bisa dipecah, makanya dibulatkan menjadi 3. Soal yang nomor 2, data kelompok. Berikut datanya beserta tabel. Cara mencari meannya adalah pertama-tama kita cari titik tengah rentang pada tabel. Jadi 71 sampai 75 titik tengahnya adalah 73. 76 sampai 80 titik tengahnya adalah 78. 81 sampai 85 titik tengahnya 83. 86 sampai 90 titik tengahnya 88. 91 sampai 95 titik tengahnya 93. 96 sampai 100 titik tengahnya 98. Nah, jika sudah didapatkan titik tengahnya, langkah selanjutnya kalikan titik tengah dengan frekuensi, lalu dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Nah, jadi titik tengahnya itu dikalikan dengan frekuensi yang ada di sini, yang Fi. Nah, jika sudah dikalikan dan lalu dibagi dengan jumlah dari frekuensinya itu, didapatkan hasil 3450 dibagi dengan 40. Dan jadi rata-rata nilainya adalah 86,25. Baik, perkenalkan, nama saya Cornelia Regita Ardia Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang median. Pengertian dari median itu sendiri yaitu nilai tengah pada data yang telah diurutkan. Median disimbolkan dengan ME dan rumusnya terbagi menjadi 2, yaitu rumus median data tunggal dan median data kelompok. Rumus median data tunggal yaitu ketika data berjumlah ganjil, nilai median berada di tengah. Ketika data berjumlah genap, maka nilai median adalah 2 data yang berada di tengah kemudian dibagi 2. Di sini saya ada contoh soal seperti di gambar ini. Cara penyelesaiannya yaitu terlebih dahulu kita urutkan data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, kurang lebih seperti ini cara menyusunnya. Kita susun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Terlebih dahulu kita menghitung jumlah data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, data ini ada 30, berarti di dalam rumus median data tunggal, ketika data berjumlah genap, maka nilai median adalah 2 data yang berada di tengah, kemudian dibagi 2. Oke, rumus data tunggal genap seperti ini. ME, data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 per 2. Data ke kita mencari data N ini. Tadi kita sudah menghitung data N ini adalah jumlah dari data ini, yaitu 30. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Data ke N-nya kita rubah menjadi 30 per 2 ditambah data ke N tetap 30 per 2 ditambah 1. Jangan lupa
per 2 sama dengan data ke 30 dibagi 2 sama dengan 15 ditambah data ke 30 dibagi 2 15 ditambah 1 jadi 16 per 2 sama dengan, kita hitung data ke-15 dari data ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, di sini. Ini data ke-15, habis itu kita hitung lagi data ke-16 dari data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 2 dan 2 nilai ini. Oke, jadi kita masukkan data ke-15 yaitu 2 ditambah data ke-16 juga tadi ini 2 per 2 sama dengan 2 ditambah 2 yaitu 4 per 2 sama dengan 2. Jadi median dari data ini yaitu 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung data kelompok untuk menghitung median. Pada data tunggal, mencari median cukup mudah hanya dengan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian median bisa langsung diketahui dari nilai tengah. Seperti contoh pertama tadi yang sudah saya jelaskan, cara menghitung median pada data tunggal ini yaitu gampang dengan kita mengurutkan dari data kecil ke data besar, kemudian kita hitung nilai tengahnya sudah ketahuan, ini adalah nilai median dari data ini. Jika di data kelompok, mencari median dalam data berkelompok berbeda karena data yang disajikan berupa kelas interval. Berikut rumus mencari median. Di sini saya sudah ada contoh soal untuk mencari data kelompok yaitu rentang dan frekuensinya sudah diketahui yaitu 7176, 76 sampai 80, 81 sampai 85, 86 sampai 90, 91 sampai 95, 96 sampai 100. Frekuensinya 2, 4, 12, 13, 6 dan 3. Di sini kita diminta untuk mencari median atau nilai tengah dari data ini. Nah, caranya langkah awalnya kita tambah satu kolom ini untuk mencari yang namanya FK. FK di sini yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini diperoleh dari ini. 2 ini kita taruh di sini, 2. Setelah itu 2 ditambah 4 yaitu 8. Maaf, salah. Di sini 2 ditambah 4 yaitu 6. Ditambah ya. 6 ditambah 12 sama dengan 18. 18 ditambah 13 sama dengan 31. 31 ditambah 6 sama dengan 37 dan 37 ditambah 3 yaitu 40. Jadi total atau jumlah dari frekuensi ini yaitu 40. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita mencari letak kelas median. Mencarinya cukup mudah yaitu dengan cara sama dengan jumlah F dibagi 2 sama dengan jumlah F ini tadi kan sudah kita hitung yaitu 40, kita masukkan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi kelas median terletak pada frekuensi kumulatif 20. Coba di sini kita perhatikan posisi FK yang letaknya 20.
18, kalau kita lihat dari 18 ini masih kurang dari 20. 37 ini terlalu banyak dari 20, maka 20 ini terletak di sini, 31 di data ini. Jadi di kelas inilah nanti letak kelas median itu ada. Setelah kita mengetahui, kita mencari rumus umum dari median, yaitu ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F tutup kurung dikali P. Di sini keterangan dari rumus ini yaitu ME sendiri itu artinya median, TB itu tepi bawah kelas, N itu jumlah data, F itu frekuensi, FK itu frekuensi kumulatif, dan P itu panjang kelas. Oke, di sini sama dengan TB itu tadi tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas tadi terletak di sini. Di nilai ini yaitu 86. 86 ini kita kurang 0,5. 0,5 ini merupakan rumus ya teman-teman. Jadi 86 dikurang 0,5 yaitu 85,5 ditambah N di sini tadi jumlah data. Jumlah datanya itu 40. Kita tulis di sini 40 dikurang 2 dikurang FK yaitu frekuensi kumulatif. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tadi kan kelas mediannya di sini 31. Jadi sebelum 31 ini 18. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 18. Kita tulis di sini per F itu frekuensi. Frekuensinya di kelas median ini yaitu ini 13. Jadi sini kita tulis F-nya yaitu 13 tutup kurung dibagi P. P ini yaitu panjang kelas. Panjang kelas di sini cara menghitungnya cukup mudah, yaitu dengan cara misalkan ini 71 ke 75. Kita hitung aja 71, 72, 73, 74, 75. Jadi panjang kelasnya itu ada 5. Tadi di kelas median itu kan ada di sini, kita hitung 86 ke 90 yaitu 86, 87, 88, 89, 90. Jadi kelas panjang kelas ini adalah 5. Sama dengan 85,5 ditambah 40 dibagi 2 yaitu 20 dikurang 18 dibagi 13 dikali 5 sama dengan 85,5 ditambah 20 dikurang 18 yaitu 2 per 13 dikali 5 sama dengan 85,5 ditambah 2 dibagi 13 dikali 5, yaitu kalau kita menghitung menggunakan kalkulator 0,75. Sudah, ini tinggal kita tambahkan saja 85,5 ditambah 0,75 hasilnya 86,26. Dan inilah dia jawaban untuk nilai kelas median data kelompok, yaitu 86,26. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang data kelompok tunggal dan data tunggal dan data kelompok serta cara menghitung dan mencarinya. Sekian dan terima kasih. Materi berikutnya yaitu modus. Modus adalah nilai terbanyak. Modus adalah nilai terbanyak yang sering muncul untuk data tunggal
Modus sangat mudah ditentukan, yaitu data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Kemudian untuk mencari modus terdapat rumus, yaitu modus sama dengan LO plus C dalam kurung D1 per D1 plus D2, di mana LO itu artinya tepi kelas bawah pada kelas modus, C panjang kelas, D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, kemudian D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesungguhnya. Kemudian untuk lebih memahami cara mencari modus, saya akan mencontohkan untuk cara mencari modus dari data tunggal dan dari data kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mencari modus dari data tunggal yang ada di bawah ini. Bu Ani mendata ke 30 muridnya di kelas 11 mengenai jumlah saudara kandung yang dimiliki oleh setiap siswa. Dari data-data di bawah ini, untuk cara menentukan modus adalah data yang sering muncul. Oleh karena itu, kita lihat di sini data siswa yang sering muncul adalah 2. Jadi modusnya adalah 2. Karena 2 adalah angka yang sering muncul hingga 9 kali. Oleh karena itu, 2 adalah modusnya dari data tunggal siswa yang memiliki jumlah saudara kandung. Baik, selanjutnya untuk mencari modus dari data kelompok, di bawah ini terdapat data kelompok. Untuk mencarinya yaitu menggunakan rumus. Terdapat 2 rumus. Rumus yang pertama adalah rumus yang terdapat pada materi sebelumnya. Kemudian untuk rumus yang akan saya gunakan adalah rumus yang berbeda, tetapi untuk hasilnya tetap sama. Oke, penjelasan rumus yang akan saya gunakan yaitu modus sama dengan TB. TB adalah tepi kelas bawah. Kemudian TB plus dalam kurung D1 per D1 plus D2. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian untuk D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Kemudian dikali P adalah panjang kelas. Untuk menentukan TB, tepi kelas bawah, yaitu sebelumnya kita mencari frekuensi yang paling terbanyak yaitu 13. 13 rentangnya adalah 86 sampai 90 dengan batas bawah yaitu 85,5. Jadi tepi kelas bawahnya adalah 85,5. Kemudian untuk menentukan D1. D1 adalah frekuensi kelas modus yaitu 13 tadi dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya berarti 12, berarti 13 dikurang 12. Kemudian untuk menentukan D2-nya yaitu frekuensi kelas modus yang 13 tadi kita kurang frekuensi kelas modus sesudahnya. Kelas sesudahnya yaitu 6. Jadi 13 dikurang 6 sama dengan 7. Baik, untuk langkah selanjutnya tinggal kita masukkan yaitu 85,5 plus D1. D1-nya tadi 13 dikurang 12 berarti 1. Kemudian per 1 plus D2-nya. D2-nya berarti 13 dikurang 6 adalah 7. Kemudian tutup kurung. Untuk mencari P, menentukan P yaitu panjang kelas, kita mencari rentang yang paling atas. Kita hitung dari 71, 72, 73, 74, 75. Berarti terdapat 5 panjang kelas. Jadi panjang kelasnya itu 5. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja. 85,5 ditambah 1 per 1 plus 7 sama dengan 8. Jadi 1 per 8 tutup kurung dikali 5. Kemudian 85,5 plus 1 dikali 5 dibagi 8 yaitu 0,62.
Jadi 85,5 ditambah 0,62. Hasilnya modusnya sama dengan 86,12. Halo semua, perkenalkan nama saya Vicentia Fikardilia, NPM 2161200122. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan simetris dengan mean, median, dan modus. Mean, median, dan modus adalah nilai yang digunakan untuk mewakili seperangkat data. Ketiga nilai tersebut sering juga disebut dengan ukuran kecenderungan terpusat atau measure of central tendency. Sebab kecenderungan dari nilai-nilai tersebut memusat pada bagian tengah suatu perangkat data. Pada analisis data, biasanya fokus perhatian tidak terletak pada keseluruhan data, tetapi terletak hanya di mana data tersebut memusat. Oleh karena itu, nilai-nilai rata-rata, median, dan modus sering digunakan untuk mewakili seperangkat data dalam analisis statistik. Pada suatu distribusi frekuensi, hubungan antara mean, median, dan modus adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris. Nah, beginilah gambar dari bentuk distribusi frekuensi yang terbentuk dengan simetris. Lalu yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah miring ke kanan atau kemiringan positif. Nah, seperti inilah bentuk gambarnya. Lalu yang ketiga, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah miring ke kiri atau kemiringan negatif. Nah, seperti inilah gambarnya. Lalu yang keempat, jika kurva distribusi frekuensi tidak simetris atau menceng ke kiri atau ke kanan, maka biasanya akan berlaku hubungan antara rata-rata median dan modus sebagai berikut. Rata-rata dikurang modus sama dengan 3. 3 ini adalah rata-rata dikurang median. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.